penetapan tersangka tidak sah karena adanya cacat formil pada surat B7475 dan seterusnya tanggal 30 Maret perihal pemberitahuan penerapan pasal yang tidak sah karena menerapkan dua undang-undang sekaligus. Jokowi belum menunjukkan ijazah aslinya. Tahu-tahu kemudian Roy, Tipa sudah ditersangkakan dengan alasan memfitnah, dengan alasan mencemarkan nama baik dan lain sebagainya. Kami sudah sampaikan ke Pak Prabowo supaya jangan ada kriminalisasi pada Mas Roy dan Dr. Tipa. Ya. Jadi kasus mengenai kriminalisasi, kasus mengenai ijazah Jokowi itu adalah contoh bahwa hukum tidak ditegakkan sesungguh-sungguhnya atau sebenar-benar. Surya wajib menang, bukan untuk saya kewajiban menang itu Pak Narko, Pak Mur, tapi untuk kita semua, supaya kriminalisasi tidak terjadi pada setiap orang lagi. Di tengah panasnya polemik mengenai keaslian ijazah Joko Widodo yang hingga kini masih menjadi perhatian publik, persoalan tersebut kembali memasuki babak yang semakin panas. Bukan hanya soal ijazah yang menjadi sorotan, tetapi juga mengenai proses hukum terhadap sejumlah pihak yang terlibat dalam perkara ini. Salah satu hal yang kini diperdebatkan adalah munculnya tudingan mengenai adanya cacat formil dalam penetapan tersangka yang dikaitkan dengan surat B7475 dan seterusnya. Tuduhan tersebut tentu perlu diuji melalui mekanisme hukum dan pembuktian yang sah, karena setiap proses penegakan hukum harus memenuhi ketentuan formil maupun material. Di sisi lain, pertanyaan publik mengenai keaslian ijazah Jokowi juga belum sepenuhnya mereda. Sebagian masyarakat masih mempertanyakan mengapa polemik tersebut terus bergulir dan meminta adanya pembuktian yang transparan melalui mekanisme hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Situasi inilah yang kemudian membuat publik menunggu sikap pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto. Harapannya, pemerintah dapat memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil, transparan, dan tidak digunakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap pihak manapun, termasuk Roy Suryo dan Dr. Tifa, apabila memang tidak terbukti melakukan tindak pidana. Namun, perlu ditegaskan, tuduhan mengenai kriminalisasi maupun cacat formil dalam proses hukum juga harus dibuktikan melalui fakta dan putusan lembaga yang berwenang, bukan sekedar berdasarkan opini atau tekanan publik. Sebab, perkara ini bukan hanya menyangkut siapa yang benar dan siapa yang salah. Lebih jauh, kasus tersebut menjadi ujian terhadap kepercayaan masyarakat kepada institusi penegak hukum. Publik tentu berharap hukum tidak tajam kepada satu pihak, tetapi tumpul kepada pihak lainnya. Semua orang harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, baik mereka yang mempertanyakan maupun mereka yang memberikan penjelasan. Pada akhirnya, masyarakat membutuhkan satu hal yang paling mendasar: kepastian berdasarkan bukti dan proses hukum yang transparan. Jika memang terdapat pelanggaran, biarkan dibuktikan melalui hukum. Jika tidak terbukti, maka jangan sampai ada pihak yang menjadi korban kriminalisasi. Karena ketika sebuah perkara telah menjadi perhatian nasional, yang dipertaruhkan bukan hanya nasib para pihak yang terlibat, tetapi juga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Saya berbicara sebagai rakyat melihat kronologisnya saja. Saya tahu Rapid 1, 2, 3 dan sekarang 4 yang sedang berjalan ini mulainya karena adanya gugatan atau klaim terhadap ijazah Jokowi yang kita duga palsu. Kemudian dilengkapi dengan penelitiannya Mas Roy dan teman-teman yang sampai kemudian menyimpulkan 99,99% palsu. Karena itulah kemudian pihak Jokowi dengan dukungan backup, dia punya kekuatan dari kekuatan duit, kekuatan ya organisasi segala macam, aneh bin ajaib buntutnya. Jokowi belum menunjukkan ijazah aslinya, tahu-tahu kemudian Roy, Tipa sudah ditersangkakan dengan alasan memfitnah, dengan alasan mencemarkan nama baik dan lain sebagainya. Aneh bin ajaib menurut kita rakyat yang bukan lawyer. Karena itu kesimpulan kami yang pengamati, pengadilan ini yang dimulai dari Prapit ini adalah dagelan penegakan hukum yang sedang berjalan di Republik Indonesia ini. Kalau nggak dibilang dagelan penegakan hukum, ini adalah permainan politik kotor dari orang kuat yang namanya Jokowi. Dan yang takut ijazah Jokowi terbuka ini bukan hanya Jokowi saja. Orang-orang begundal dia
begundal si Jokowi yang selama ini atau 10 tahun lebih menikmati kenyamanan, kenikmatan yang diberikan oleh Jokowi selama Jokowi menjabat 10 tahun presiden. Dan kami sekarang menuntut ini dibuka. Ya. Dulu ada nasihat orang tua, langit mau runtuh pun hukum harus ditegakkan. Ya. Tegakkan. Ya. Nah, karena itu kita berupaya skenario dagelan penegakan hukum ini kita harus bisa kalahkan dengan fakta-fakta yang sekarang ditunjukkan, disampaikan oleh para lawyer atau penasihat hukum yang Mas Roy. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Saya ulang saya lagi, ini adalah dagelan penegakan hukum yang sedang berjalan di negeri kita. Silakan Bapak Ibu kalau mau nikmatin terus. Atau permainan politik kotor dari orang kuat yang nggak mengendaki dosanya terbuka. Pur, ya, silakan Pak Pur. Baik, terima kasih rekan-rekan media yang kami hormati. Kami dari Purnawirawan, khususnya yang tergabung di dalam FPP TNI, meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik dalam menentukan tersangka Mas Roy dan Dr. Tifa itu suatu hal yang tidak benar, tidak sah. Tadi disampaikan oleh para kuasa hukum bahwa tidak sah. Dan inilah menunjukkan bahwa ya di Indonesia ini khususnya di ranah hukum masih terjadi kriminalisasi. Kami sudah sampaikan ke Pak Prabowo supaya jangan ada kriminalisasi pada Mas Roy dan Dr. Tifa. Mereka ini adalah pejuang kebenaran, tapi ternyata masih. Nah, kami berharap ini sudah terakhir lah, jangan ada kriminalisasi lagi. Dan kenapa masih terjadi kriminalisasi? Kenapa? Karena Kapolri belum diganti. Ini harus kita ganti. Kemarin kami mengadakan aksi kebangsaan, kami ke Mabes Polri, kami tuntut supaya Kapolri diganti. Kami sampaikan langsung kepada teman-teman di Mabes Polri bahwa Presiden Prabowo Subianto harus segera mencopot Listio Sigit Prabowo. Karena inilah biang keladi dari terjadinya kriminalisasi. Dan tadi biangnya di atas, biang keroknya yang tadi disampaikan oleh Pak Narko itu adalah Joko Widodo yang satu dekade memimpin kita dengan kekacauan balau di negara kita, dengan melanggar tata kelola, demokrasi, konstitusi dan sebagainya, sehingga negara kita sampai saat ini belum bisa kita perbaiki. Oleh karena itulah kita minta pada Pak Prabowo Subianto yang saat ini sedang menjadi presiden, mohon Pak Prabowo segera perbaiki tata kelola negara ini, khususnya masalah hukum. Karena masalah hukum adalah satu tonggak utama dari tegaknya suatu negara demokrasi. Nah, kali ini kami memohonkan paling tidak 2 atau 3 hal. Pertama, soal pencekalan. Jadi pencekalan itu pertama harusnya memang sudah berakhir, dan yang kedua harusnya Mas Roy dalam kondisi yang tidak lagi dicekal. Tetapi pencekalan awalnya itu sendiri sudah cacat hukum karena tidak disampaikan kepada tersangka, dalam hal ini Mas Roy. Jadi kita mengatakan tidak hanya sudah berakhir tapi juga cacat hukum. Itu satu hal. Nah, yang kedua, ada aspek-aspek formil yang sebenarnya tidak dipenuhi oleh penyidik. Kita baru bicara aspek formilnya, belum pasal-pasal materialnya. Apakah dasar untuk menggunakan pasal 32, 35 dan lain sebagainya itu memang didukung oleh minimal 2 alat bukti yang cukup. Tapi kita baru bicara tentang formilnya, yaitu tidak diberitahukan yang namanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Tidak disampaikan kepada Mas Roy sebagaimana harusnya menjadi kewajiban dari pihak penyidik yang diatur baik dalam putusan Mahkamah Konstitusi maupun dalam KUHP yang baru. Jadi dengan demikian maka permohonan ini sangat signifikan karena kalau dikabulkan maka status tersangka Mas Roy gugur. Jadi kalau kita bicara alasan permohonan sebagaimana termuat dalam halaman 6 permohonan yang kami sudah bacakan. Pertama, penyidikan tidak sah. Jadi karena melanggar putusan MK nomor 130 PUU /13 /2015 tanggal 11 Januari 2017. Biasa di MK ya. Diajukan 2015 tapi diputus 2017. Jungto pasal 60 ayat 1 KUHP baru. Karena surat perintah penyidikan ya
tertanggal 15 Januari 2026 dan tertanggal 30 Maret 2026 tidak pernah disampaikan kepada tersangka. Ya. Sehingga tindakan penyidik dapat dikategorikan melakukan pelanggaran formil dan berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang. Oke, itu satu. Yang kedua adalah pencekalan yang tidak sah yang diketahui berdasarkan surat tanggal 11 Desember 2025 perihal penarikan sementara paspor atas nama KRMT Roy Suryono di Projo yang telah lewat waktu dan harus dinyatakan tidak sah karena tidak pernah pula disampaikan kepada tersangka inkasu pemohon. Jadi pencekalan itu suratnya tidak disampaikan, kemudian dan sudah berakhir masanya. Ya. Nah, yang ketiga adalah penetapan tersangka tidak sah karena adanya cacat formil pada surat B7475 dan seterusnya tanggal 30 Maret perihal pemberitahuan penerapan pasal yang tidak sah karena menerapkan dua undang-undang sekaligus. Jadi mereka tetap mencantumkan KUHP yang lama dan juga KUHP yang baru. Dan dalam konteks putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kasus Dr. Tifa memuat dua rezim KUHP ini menyebabkan kemudian dikabulkannya eksepsi atau nota perlawanan mereka. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, kenapa kemudian permohonan ini berjilid-jilid? Katanya banyak sekali. Memang banyak sekali, Pak Jenderal, yang harus kita persoalkan, baik secara formil maupun secara material, baik prosedur maupun substansi. Karena kalau tidak dikoreksi melalui pra-peradilan, maka kemudian proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam hal ini bisa berlangsung seenaknya dan kemudian dijadikan dasar untuk mendakwa orang padahal ada cacat administratif, ada cacat formil, dan bahkan ada kesalahan yang sifatnya substantif. Baik, teman-teman semua, kami mau menambahkan apa yang disampaikan senior yang tadi. Jadi ini di luar materi yang tadi sudah disampaikan, tapi penting untuk diketahui bersama terkait dengan pra-peradilan ini. Kan di luar ada framing bahwa kok peradilan bolak-balik dan lain sebagainya. Padahal di permohonan kami itu juga ada satu hal yang penting yang kami sampaikan adalah bahwa kami adalah pemohon yang beritikat baik. Jadi kenapa ini misalnya disampaikan secara terpisah dan lain sebagainya? Yang pertama itu adalah hak, dan yang kedua adalah secara praktis. Kenapa praktis? Teman-teman boleh mengikuti pra-peradilan kami di pra-peradilan permohonan pertama, kedua, dan ketiga. Bagaimana batasan yang diberikan oleh persidangan? Contohnya kami contohkan di di pra-peradilan ketiga kemarin, ketika kami mengajukan pembuktian, baik ahli saja yang kami hadirkan, kami hanya diberikan waktu 30 plus 5 menit. Kami sudah menyiapkan 18 pertanyaan, padahal hanya 9 pertanyaan yang bisa kami sampaikan, dan 9 pertanyaan yang lain belum kami sampaikan. Nah, ini kan kami juga ibaratnya tidak bisa secara maksimal ya menyampaikan. Bayangkan kalau semua upaya paksa itu kami ajukan secara bersamaan, tentu tidak efektif, dan peradilan ini hanya sekedar formalitas, dan itu yang kita nggak mau kita lakukan. Kita menghormati proses persidangan ini, makanya kita mengajukan secara serius. Apa yang kita ajukan pasti berdasar, dan kita pembuktiannya juga pembuktian yang selain berdasar juga maksimal.